Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi terkejut. Setelah memikirkannya sejenak, dia bertanya-tanya, mengapa perwira Hong Fei yakin bahwa, dengan Mo Qingzhou sebagai jaminan, saya akan pergi berperang dan menghadapinya. Li Zong berkata, menurut arti dari Hong Fei Guan, dia ingin bersaing dengan teman Dao Su dengan cara yang bermartabat, untuk memutuskan pemenang dan pecundang, dan untuk memutuskan antara hidup dan mati. Itulah mengapa saya bertanya kepada nona muda saya untuk menjamin menghilangkan kekhawatiran teman Taois. Sehingga sesama Taois tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam duel. Setelah jeda, Li Zong berkata, mengenai apakah sesama Daois pergi berperang, Hong Fei Guan hanya mengatakan bahwa ketika rekan Daois melihat hal ini, mereka pasti tidak akan menolak. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya. Sebelum Su Yi membaca slip giok, Li Zong mengingatkan dengan cemas, teman Su, apapun yang tertulis di slip giok, saya pribadi berpikir bahwa Anda sebaiknya tidak pergi berperang. Area terlarang Fei Xian, itu adalah sarang orang mati. Lebih dari separuh tradisi Dao yang bertahan di akhir hukum dikumpulkan di area terlarang Fei Xian. Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, pergi ke sana, itu seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau, dan dia ditakdirkan untuk menjadi sasaran kekuatan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, di area terbatas Fei Xian, kekuatan roh mati tidak dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Di masa lalu, Su Yi dapat dengan mudah membunuh roh mati Juxia Realem, setengah alasannya adalah bahwa roh mati Juxia Realem itu dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan hanya dapat mengerahkan sekitar 40% dari kekuatan mereka paling banyak. Di area terlarang Fei Xian, keuntungan ini akan hilang. Belum lagi bahwa dalam beberapa tradisi Tok Tao, ada roh tingkat abadi yang membangkitkan kesadaran satu demi satu. Meskipun mereka tidak dapat dilahirkan sekarang, kekuatan level ini tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Su Yi tidak tertarik dengan duel seperti itu. Sepasang mata tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Reaksi seperti itu membuat Li Zong mengerang dan menyadari ada yang tidak beres. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi menyimpan slip batu giok itu dan berkata, kembalilah dan beritahu Hong Fei Guan bahwa aku akan pergi berperang dalam waktu setengah bulan. Nadanya tenang, dan tidak ada mood swing pada tampilannya. Li Zong tidak bisa membantu tetapi berkata, rekan Daois Su, meskipun nona saya dibailut dari pertempuran ini, mungkin tidak apa-apa, jika terjadi kesalahan. Su Yi tersenyum dan berkata, aku menantikannya. Li Zong. Akhirnya, dia menghela nafas dan pergi dengan jawaban Su Yi. Dalam slip giok yang dikirim oleh Hong Fei Yu, hanya ada beberapa kata sederhana dan langsung. Penjahit mengirim King Tang, murid dari sesama Taois, kepadaku. Selama rekan Taois sudah datang untuk bertarung, tidak peduli hidup atau mati, King Tang, murid Taois lainnya dapat meninggalkan area terlarang Fei Xian hidup-hidup. King Tang. Setelah pertempuran di Taixuan Dongtian di Great Wilderness, King Tang pergi sendirian dan kembali ke kedalaman langit berbintang. Tidak ada berita sejauh ini. Belum lama ini, Su Yi juga menginstruksikan Tuan Akuntan untuk menggunakan kekuatan Si Hailu di semua lingkaran langit berbintang untuk menemukan petunjuk tentang He King Tang. Tapi sejauh ini, tidak ada. Su Yi sekarang tahu bahwa King Tang telah jatuh ke tangan penjahit, dan disandera oleh Hong Fei Guan. Dilihat dari sikap dan kata-kata Hong Fei Guan, dia mungkin memang meremehkan King Tang sebagai ancaman. Tapi setelah penjahit mencampur-adukkan kejadian ini, Su Yi mencium bau rasa yang berbeda. Tidak diragukan lagi, penjahit telah mengetahui berita tentang pertempuran King Yuesan, dan mengambil inisiatif untuk memilih bekerja sama dengan Hong Fei Guan, mencoba bunuh diri. Dan kejadian ini membuat Su Yi tahu bahwa penjahit tua itu sudah sangat miskin, jadi dia harus keluar dari bayang-bayang sendiri dan mengambil nyawa King Tang untuk bekerja sama dengan keluarga Hong. Jika mata dan tentakel penjahit ada di seluruh dunia, mengapa dia harus melakukannya sendiri? Yin tua, kali ini, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan, tapi jangan biarkan aku menangkapmu.
Su Yi memiliki firasat kuat bahwa kali ini, penunjukan Hong Fei Guan mungkin bukan apa-apa. Tapi penjahit pasti akan membuat gelombang dengan pertempuran ini. Candi Jekong. Setelah mengetahui bahwa Su Yi akan pergi ke area terbatas Fei Xian untuk bertarung, King Si Jianxian dan Jie Kong Jianseng mengerutkan kening. Setelah setengah bulan, waktu penunjukan ini memiliki motif tersembunyi. King Si Jian Immortal Dao, saya telah menyimpulkannya dengan Jie Kong sebelumnya, dan paling lambat dalam sebulan, jalur kenaikan lengkap akan muncul kembali di dunia. Jalan menuju bulu. Biksu pedang Jie Kong juga berkata dengan sungguh-sungguh, sederhananya, Hong Fei Guan memilih waktu ini untuk mengalahkanmu sebelum kamu menginjakan kaki di jalan kenaikan. Su Yi sedang berbaring di kursi rotan di samping, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua tidak perlu khawatir, saya sudah berpikir untuk pergi ke area terbatas Fei Xian, apalagi di sana. Dengan kultivasi saya saat ini, saya memilikinya kesempatan untuk menginjakan kaki di jalan kenaikan setiap saat. Sword Immortal King Si dan Sword Mong Jie Kong saling memandang, dan keduanya dapat melihat bahwa sikap Su Yi telah diputuskan dan tidak dapat dibujuk sama sekali. King Si Jian Immortal Dao, tapi di area terlarang Fei Xian, ada banyak garis Dao kuno, dan ada banyak keturunan abadi. Tidak ada kekurangan karakter kejam yang berani bergulat dengan kekuatan di belakang Mo Qingzhou. Selain itu, Hong Fei Guan mungkin meremehkan trik dan trik bermain, tetapi keluarga Hong di belakangnya mungkin tidak benar-benar menuruti keinginan Hong Fei Guan, yang juga merupakan bahaya tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, jika kamu ingin berperang, kamu harus berhati-hati dan bersiap lebih banyak. Jie Kong Swordsman tiba-tiba menyarankan, mengapa kamu tidak menghubungi Master Hong Yun? Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia telah berbisnis sepanjang hidupnya, dan dia telah melalui begitu banyak pertempuran sengit antara hidup dan mati, mengapa dia peduli dengan kesulitan ini? Belum lagi sebelum perang, akan sia-sia mencari bantuan asing untuk mendukungnya. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, satu orang dan satu pedang sudah cukup. Perbaikan pedang, jantung sekuat besi. Anda harus memiliki semangat, melihat ujian, memperbaiki langit. Di masa lalu, Su Yi mungkin masih takut pergi ke area terbatas Fei Xian. Tapi sekarang, dia menantikan semakin banyak musuh yang dia temui di area terbatas Fei Xian, semakin baik. Belum lagi, dia punya alasan lain untuk pergi kali ini. Pada periode waktu berikutnya, Su Yi mulai mundur. Tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Begitu kekuatan esensial ini muncul, mereka terus diserap dan disempurnakan oleh pedang dunia. Dalam adegan itu, seolah-olah tungku peningkat surga sedang memasak makanan, sedangkan pedang manusia adalah para pengunjung yang berpesta, yang sangat menarik. Nyatanya, pedang manusia memang telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari masa lalu setelah memurnikan benda-benda suci yang kacau seperti Tungku Wan Miao, Jiu Qing Dao Huo, Xuan Huang Good Fortune Fin. Selain penampilan dan kekuatan yang jauh melampaui masa lalu, ia juga memiliki anugerah dan potensi untuk transformasi dan evolusi yang berkelanjutan. Pada saat ini, dengan esensi dari semua jenis bahan ilahi yang disempurnakan oleh tungku perbaikan surga, pedang dunia sedang diserap dan disempurnakan, dan penampilan serta kekuatannya sendiri juga berubah secara diam-diam. Su Yi mengabaikan ini. Dia mengolah, bermeditasi dan mempercepat jalannya sendiri. Baik Shenmu maupun Guan Zhu tidak pernah menginjakan kaki di jalan berbulu. Untungnya, ingatan Shenmu mengandung lautan klasik kuno yang luas, memungkinkan Su Yi untuk sepenuhnya memahami misteri tiga alam kenaikan. Sekarang, dia hanya selangkah lagi dari jalur bulu-bulu. Anda harus benar-benar siap untuk ini, sehingga ketika Anda memulai, Anda akan membangun fondasi duniawi. Area terbatas Fei Xian. Di gunung yang penuh dengan roh peri. Dia benar-benar setuju. Mo Qingzhou, yang menyamar sebagai laki-laki, menatap kesurupan dan tidak percaya, kamu tidak pernah membujuknya. Li Zong tersenyum pahit, saya membujuknya, tetapi tidak ada gunanya. Rekan Daoisu juga berkata, dia menantikannya. Mo Qingzhou. Dia mengulurkan ujung jarinya yang seputih salju, menggosok alisnya dengan ringan,
dan berkata dengan sedih, meskipun saya berjanji untuk melindungi Hong Fei Guan, saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan setuju untuk berperang. Orang normal dapat melihat bahwa pertempuran ini akan berakhir. Tidak sesederhana debat yang adil, jadi mengapa dia setuju? Li Zong terdiam, dia masih tidak mengerti. Setelah beberapa saat, Mo Qingzhou membuat keputusan dan berkata, lupakan saja, saya akan menggunakan segala cara agar dia tidak mengalami gangguan atau kecelakaan dari luar saat dia menghadapi Hong Fei Guan. Adapun apa yang akan terjadi setelah perang ini berakhir tapi itu di luar kendaliku. Berbicara, dia menghela nafas, merasa sangat aneh. Bahkan di alam abadi, dia belum pernah melihat seseorang seperti Su Yi. Temperamennya sombong, dan keberaniannya tak tertandingi. Bahkan setiap gerakannya selalu tak terduga. Sama seperti penunjukan ini, Mo Qingzhou bertanya pada dirinya sendiri, jika itu adalah dirinya sendiri, dia akan menolak bahkan tanpa memikirkannya. Bahkan jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan setuju. Lagi pula, datang ke area terbatas Feixian untuk bertarung tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, Su Yi setuju. Mo Qingzhou tidak dapat membayangkan keberanian dan keyakinan seperti apa yang harus dia miliki untuk membuat Su Yi membuat keputusan seperti itu. Untuk waktu yang lama, dia menginstruksikan, kamu pergi dan beritahu Hong Fei beritanya sekarang. Iya. Li Zong memimpin. Mo Qingzhou langsung pergi ke area terlarang yang dicakup oleh area terlarang alam abadi. Ini adalah gua bawah tanah, dipenuhi dengan aura yang kental dan abadi seperti air pasang. Di tengah gua, berdiri platform Tao sederhana, dan di atas platform Tao, sebuah batu giok besar yang aneh digantung. The jade is chaotic, and the very light is transpiring. Setelah datang ke sini, Mo Qingzhou menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, leluhur, Qingzhou telah menemui sesuatu kali ini dan harus datang untuk mengganggumu. Berbicara, dia menceritakan keseluruhan cerita tentang penunjukan Hong Fei Guan dengan Su Yi. Saya berjanji untuk menjamin, tetapi saya khawatir prestise saya tidak akan cukup untuk menghalangi orang-orang yang gelisah itu. Mo Qingzhou berbisik, jadi, aku hanya bisa datang dan meminta bantuan leluhur. Di dalam giok, sosok yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dengan tenang. Pada saat itu, gua itu bergetar, energi abadi mendidih dan menderu, dan bahkan platform Tao bergetar hebat. Paksaan yang menakutkan menyebar. Mo Xinlin. Abadi dari keluarga Xianjun. Dalam hal senioritas, dia adalah paman dari Mo Qingzhou. Pada awal hukum berakhir, Mo Xinlin dilanda bencana, tubuhnya yang abadi hancur, dan roh primordialnya hancur. Tapi itu masih mayat. Saat langit runtuh, mereka yang menderita lebih dulu seringkali adalah kelompok orang yang paling tinggi. Di era akhir hukum, makhluk abadi seperti Mo Xinlin menderita bencana seperti itu, dan tidak ada yang selamat. Namun, bahkan jika itu menjadi roh mati, bagaimanapun juga peri adalah peri. Sama sekali tidak sebanding dengan karakter Path of Ascension. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan keluarga Hong untuk menangkap putra ini dalam satu gerakan? Dengan cara ini, kamu dapat dengan mudah memenangkan reinkarnasi dan mengangkat kutukan pada semua orang di klan kita. Mo Xinlin bertanya, suaranya sangat agung. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Mo Qingzhou memikirkan jawabannya sejak lama, dan segera mengungkapkan catatan masa lalu Su Yi. Akhirnya, Mo Qingzhou berkomentar, belum lagi di dunia ini, bahkan di dunia peri, aku tidak bisa menemukan rekan yang bisa dibandingkan dengan Su Yi. Mo Xinlin terdiam beberapa saat, dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, orang seperti itu memang tak tertandingi di dunia, tetapi, orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak mungkin ditaklukkan, bagi kita digunakan. Mo Qingzhou menggelengkan kepalanya dan berkata, nenek moyang salah paham, saya juga berpikir untuk merekrutnya ke klan kami sebelumnya, tetapi akhirnya menyerah, dan sekarang saya hanya ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Mo Xinlin terkejut, mengapa kamu mengatakan ini? Kamu harus jelas, selama anak ini datang ke daerah terlarang Feixian, dengan kekuatan klan kita, itu sudah cukup untuk menjatuhkannya. Mo Qingzhou menghela nafas dan berkata, leluhur,
belum lagi Sui memiliki banyak rahasia dan kartu truf yang tidak diketahui, hanya orang yang berdiri di belakang Sui tidak terlalu provokatif. Mo Xinglin tidak bisa menahan tawa, sungguh, aku tidak bisa memikirkannya, ada orang-orang di dunia ini yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Mo kita, mari kita dengarkan, beritahu aku untuk waktu yang lama. Suara itu penuh dengan penghinaan dan kebanggaan. Mo Qingzhou berkata, ya awan merah peri. Sebuah kata, sebuah judul, membuat suasana gua ini tiba-tiba redup. Senyum di wajah Mo Xinglin membeku, dan dia berbisik setelah beberapa saat, dia bukan milik dunia manusia. Suasana diam-diam menjadi sedikit canggung. Sebelum Mo Qingzhou dapat berbicara, Mo Xinglin terbatuk datar, kamu bilang peri awan merah mendukungnya. Mo Qingzhou berkata, itu benar. Berbicara, dia menjelaskan secara rinci masalah bahwa Peri Hongyun secara pribadi datang selama pertempuran Zixiaotai untuk menyelesaikan krisis bagi Sui. Mo Xinglin mendengarkan, dan segera berkata, kamu berpikir dengan baik sebelumnya, tidak peduli siapa yang memusuhi Sui ini, keluarga Mo kita tidak dapat menyinggung. Suaranya tidak diragukan lagi. Mo Qingzhou tidak bisa menahan fitnah. Saya mengatakan begitu banyak sebelumnya, tetapi saya tidak melihat Anda begitu peduli, tetapi ketika Anda menyebutkan awan merah peri, mengapa sikap Anda tiba-tiba berubah? Saya melihat bahwa Mo Xinglin telah mengambil inisiatif untuk mengatakan, Anda dapat menangani masalah ini dengan baik. Karena Anda ingin menjaminnya, Anda harus memastikan tidak ada yang hilang. Siapapun yang berani mengulurkan tangannya ketika Tao Sui dan anak dari keluarga Hong itu sedang dalam pertikaian akan mendapat masalah dengan keluarga Mo kita. Aku tidak percaya, lelaki tua mana yang tidak berani memberikan wajah ini pada keluarga Mo kita. Kata-kata itu sangat sombong. Mo Qingzhou mendengar rasa yang berbeda. Dalam sekejap mata, di mulut leluhur, Sui langsung dipromosikan menjadi teman Daois. Sebaliknya, Hong Fei Guan, sosok tak tertandingi dalam garis keturunan keluarga Hong, menjadi anak itu. Tidak diragukan lagi, inti dari perubahan sikap para leluhur terletak pada peri awan merah. Memikirkan hal ini, Mo Qingzhou mau tidak mau berkata dengan rasa ingin tahu, leluhur tua, di masa lalu, saya telah mendengar banyak desas-desus terkait peri awan merah, tetapi kebanyakan dari mereka bersifat rahasia, awan tertutup kabut, bisakah kamu memberitahuku katakan padaku, apa asalnya? Mo Xinglin menghela nafas, bukan hanya kamu, aku juga ingin tahu. Mo Qingzhou. Bahkan leluhur tidak tahu akar sebenarnya dari peri awan merah. Ini terlalu luar biasa. Satu sisi. Suara Mo Xinglin penuh kenangan, pada saat itu, barang antik tua dari keluarga kami juga diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan persik, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula utama pusat untuk perjamuan. Tapi, peri awan merah masuk. Mendengar ini, tubuh halus Mo Qingzhou bergetar, dan wajahnya yang cantik penuh keterkejutan. Kenaikan tengah. Itu adalah salah satu kekuatan dominan di dunia peri. Perjamuan persik, di Central Immortal Court dianggap sebagai salah satu acara paling terkenal di alam abadi. Setiap kali diadakan, itu akan menarik perhatian seluruh alam abadi. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut adalah orang-orang kelas 1 di dunia. Seperti keluarga Mo, itu juga merupakan keluarga aristokrat, menghalangi sebuah domain. Meskipun Anda juga memenuhi syarat untuk diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan persik, Anda hanya memenuhi syarat. Tapi Peri Hongyun tidak hanya memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan, tetapi juga diundang untuk memasuki aula utama untuk jamuan makan, perlakuan seperti itu terlalu istimewa. Bagaimana ini bisa membuat Mo Qingzhou tidak terkejut? Di masa lalu, dia juga tahu bahwa Peri Hongyun memiliki asal khusus dan identitas yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah eksistensi yang telah memasuki aula utama pengadilan abadi pusat dan berpartisipasi dalam perjamuan pantau. Leluhur, apakah ini benar atau salah? Mo Qingzhou sedikit terkejut dan sulit dipercaya. Inilah yang dilihat oleh orang tua antik keluarga kita dengan matanya sendiri, tidak ada kesalahan. Mo Xinglin menghela nafas, namun, itu sudah lama sekali, sedini zaman abadi,
yang pertama terkena malapetaka adalah pengadilan abadi pusat dan kekuatan dominan lainnya, sekarang mereka telah meninggal, saya tidak tahu berapa tahun, pengadilan abadi pusat. Saya khawatir itu sudah lama menghilang di sungai sejarah yang panjang. Suara itu rendah dan kecewa. Zaman keabadian. Itu adalah periode kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan abadi yang jatuh, dan saya tidak tahu berapa banyak mitos dan legenda yang hilang. Mo Qingzhou tidak memiliki banyak emosi, karena dia masih muda dan tidak pernah mengalami hari-hari kelam itu. Dia hanya terkejut. Tapi, peri Hong Yun yang pernah berpartisipasi dalam Central Immortal Garden Peach Banquet masih hidup. Mo Qingzhou bergumam, ini, luar biasa. Jadi, urusan ini harus diselesaikan dengan baik, dan kamu tidak boleh bepergian. Mo Xinglin dengan serius memperingatkan. Mo Qingzhou mengangguk tanpa sadar. Keluarga Hong. Ketika Hong Fei Guan menerima kabar bahwa Su Yi setuju untuk berperang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, memiliki keberanian seperti itu, benar-benar tidak dapat dipuji oleh orang lain, tapi sayangnya, kamu membunuh saudaraku, kamu adalah musuh mayat hidup, jika tidak, aku, Hong Fei, bisakah aku benar-benar enggan membawamu ke jalan dengan tanganku sendiri? Berbicara, dia melihat tidak jauh. Sebelum seorang gadis menjadi mandiri di tebing, dia mengenakan pakaian biasa, dengan sosok yang anggun dan temperamen yang dingin dan kesepian. Cahaya berapi-api terpantul di wajah putihnya yang indah, menambah kecantikan yang mendebarkan. Keturunan ke-9 dari Taixuan Dongtian. Dia juga satu-satunya murid yang diterima oleh Guanzu seumur hidupnya. Gadis itu berdiri di sana sendirian, wajahnya sedikit kuyu, dan temperamennya acuh tak acuh seperti es. Dia menatap kosong ke kejauhan, dan pikirannya berubah ribuan kali. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku pada Hong Fei Guan. Setengah bulan kemudian, dalam pertempuran Gunung Luwu, tidak peduli siapa yang hidup atau mati, Tuanmu Su Yi dan aku, mereka akan membiarkanmu pergi. Kata Hong Fei Guan. Tubuh Anggun Qingtang sedikit bergetar, dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Aku lebih baik mati daripada menimbulkan masalah bagi tuannya. Gadis itu bergumam dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa, apakah itu Su Xuanjun, Guanzu, atau Su Yi, ketika dia mengetahui beritanya, dia pasti akan datang. Ini membuat gadis itu merasa semakin sedih dan menyalahkan diri sendiri. Area terbatas Feixian, jauh di dalam rawa yang sunyi. Penjahit itu minum secangkir teh, dan ada sedikit tekad di matanya yang acuh tak acuh. Dia tahu bahwa di masa depan, jika dia ingin membunuh Guanzu, hanya ada sedikit peluang tersisa. Di depan Anda, adalah kesempatan langka dan berharga. Setelah Anda membiarkan penonton meninggalkan area terbatas Feixian hidup-hidup, Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dengan latar belakang dan bakat penonton, Anda dapat dengan mudah memulai jalan menuju kenaikan. Pada saat itu, akan terlalu sulit untuk membunuh Guanzu lagi. Pejabat Hong Fei meremehkan tata letak untuk membunuhmu, tetapi kekuatan kuno lainnya. Bagaimana mungkin mereka bisa duduk diam? Selama kamu datang, aku tidak perlu mengatur tata letaknya sendiri. Orang-orang tua di area terbatas Feixian tidak akan pernah melihatmu pergi. Penjahit itu mencibir pada dirinya sendiri. Setelah setengah bulan, penonton akan datang ke Gunung Luwu di area terlarang Feixian, dan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Hong Fei Guan, tuan muda dari klan Hong. Pada hari yang sama, berita ini keluar di area terbatas Feixian, dan langsung menimbulkan sensasi yang luar biasa. Nama keluarga Su benar-benar berani datang. Hehe, ini disebut injeksi sendiri. Di area terbatas Feixian, tapi wilayah kita, aturan dunia luar tidak bisa lagi menahanku untuk menunggu. Banyak kekuatan kuno sangat ingin bergerak setelah mengetahui berita tersebut. Pasukan kuno seperti Seng Xuan Jianzai, Huang Quan Mosan, Tianyin Xianmen, Del, yang pernah bermusuhan dengan Su Yi, segera mengambil tindakan. Badai mulai berfermentasi. Dan berita itu segera menyebar keluar dari area terbatas Feixian dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Untuk sesaat, angin bertiup kencang, menyebabkan gelombang yang tak berujung.
Pertarungan yang akan dipentaskan dalam waktu setengah bulan juga menjadi fokus seluruh dunia. Tuanku, anak bernama Su itu gila. Dia pergi ke area terbatas Feixian untuk mati. Di kedalaman lautan sihir yang tak tentu, anjing bernama Xingque berteriak keras. Meng Changyun dan Hades, yang sedang berkultivasi, sama-sama terkejut dan saling memandang. Saat ini, Xingque juga menyampaikan kabar yang baru saja dia terima. Dengar, bukankah ini merugikan diri sendiri? Aku berani mengatakan bahwa selama dia pergi, dia akan dibunuh oleh makhluk tua yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Anjing menggonggong. Meng Changyun dan Hades khawatir. Hanya orang asli Hong Yun yang terlihat seperti sebelumnya. Dia sedang memetik sayuran di kebun sayur. Ini adalah musim akhir musim gugur di dunia. Yang disebut Tibet musim gugur dan musim dingin, dia ingin makan hot pot malam ini, merebus lobak, merebus daging kambing, dan makan enak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.